Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Halo adik-adik, saya Lina Buru Panjaitan, mengajar kelas Nazaret, kelompok TKB. Dadah. Halo adik-adik, saya Daniel Manuro, mengajar kelas 6 SD kelas Yerusalem. Terima kasih. Halo adik-adik, saya Luis Lemban Gaong, pemusik dari kelas Sion A. Halo adik-adik, saya Daniel Gurning, saya mengajar di kelas Sion A. Tuhan Yesus memberkati. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Kalina bersama dengan Bang Luis Halo. dan Kak Eli bisa menemani adik-adik di pengajaran sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya Kalina mau mengingatkan beberapa hal dulu nih sebelum kita mulai. Adik-adik udah pada mandi belum? Sudah? Sudah. Kita tanya dulu ya sama Bang Luis, sudah mandi belum? Udah dong. Kak Eli udah mandi? Udah wangi. Udah wangi. Udah gosok gigi. Oh, kita gosok gigi. Sama, Kalina juga udah mandi dan udah gosok gigi. Lalu siapkan Alkitabnya karena kita mau mulai pengajaran sekolah minggu. Kemudian dicek juga nih handphone, laptop, dan televisinya. Suaranya sudah pas belum? Aku pakai itu yang gede layarnya. Kak Eli pakai yang gede, yang layarnya gede. Aku juga punya sih. Ya udah, nanti kita lihat gimana ya. Nah, setelah ini adik-adik sudah siap semuanya, duduk yang rapi, kita mau mulai. Sebelum kita mulai, kita mau menyanyikan lagu Lipat Tangan Tutup Mata sambil berdoa. Lipatlah tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Lipatlah tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan telah memberkati kami masih dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan, sekarang kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami bisa menjadi anak yang baik. Dan Tuhan berkati agar pengajaran sekolah minggu hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sudah berdoa, kita mau mulai lagu pujiannya. Nah, ini kita mau nyanyi lagu judulnya Happy All The Time. Tapi Kalina mau kasih contoh dulu lagunya bareng sama Kak Eli ya. Bahasa Ayo. Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris Bahasa aja. Inggris. I'm in red, up red, and red, happy all the time. I'm in red, up red, and red, happy all the time. This is Jesus Christ came and cleansed my heart from sin. I'm in red, up red, and red, happy all the time. Sudah bisa? Sudah. Masih lupa? Masih lupa? Mau contoh sekali lagi kan? Boleh. Boleh. Sekali lagi, Bang. I'm in red, up red, and red, happy all the time. I'm in red, up red, and red, happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin. I'm in red, up red, and red, happy all the time. Siap-siap ya. Sekarang kasih Yesus.
kita. Nah, sebelumnya Kalina mau ingetin dulu, minggu lalu ayat Alkitabnya dari mana ya? Hafalannya. Ayat hafalannya. Aku tahu depannya. Coba dari mana? Kak? Mazmur 42 ayat 9. Iya betul. Mazmur 42 ayat 9. Isinya apa? Kita coba sama-sama ya, baca ulang ya sama-sama ya. Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian dan suatu doa kepada Allah kehidupanku. Sudah hafal? Sudah. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, mari kita sekarang berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami masih boleh ada sampai pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Berkati juga ibadah kami selanjutnya Tuhan, supaya boleh selesai hingga waktunya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari mana tadi? Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang 11. Kita baca sama-sama ya. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Nah, firman Tuhan hari ini masih melanjutkan dari firman Tuhan kita yang minggu lalu. Minggu lalu tentang titah ketiga. Nah, sekarang berarti firman Tuhannya titah keempat. Nah, sekarang Bang Dani mau ngasih gambar nih. Coba lihat nih, ada gambar apa nih? Ya, ini gambar mama papa kita sama gambar kita. Nah, biasanya mama sama papa tuh suka ngasih apa sih ke kita? Ya, nasihat. Salah satunya adalah ngasih kita nasihat. Biasanya nasihat mama tuh fungsinya untuk apa? Ya, pasti satu untuk mengingatkan kita. Bisa jadi suatu untuk melarang kita, atau pasti punya alasan yang baik juga buat kita. Contohnya nih, misalnya mama sama papa kita mau pergi ke Medan nih, contohnya nih. Kalau pergi ke Medan pasti kan jauh dan lama. Nggak mungkin 1 jam 2 jam doang mama ke Medan. Pasti bisa berhari-hari. Nah, sebelum mama pergi ke Medan, pasti mama ngasih kita nasihat. Apa coba contoh nasihatnya? Supaya kita baik-baik di rumah, tidak boleh berantem di rumah. Supaya apa? Supaya nanti waktu mama pulang dari Medan, kita juga di rumah masih dalam keadaan baik dan sehat. Nah, nasihat mama ini tujuannya supaya apa? Supaya kita tetap baik dan sebagai wujud cinta kasih mama kita kepada kita. Sebagai apa? Bentuk kasih sayang mama kita kepada kita. Nah, yang ternyata punya kasih sayang gak cuma mama papa kita, Allah juga punya kasih sayang yang begitu besar kepada kita dan juga kepada bangsa Israel. Makanya Allah memberi 10 titah kepada bangsa Israel. Nah, kemarin kita udah belajar dari 1 sampai 3. Abang mau coba ingetin lagi nih. Titah pertama itu tentang apa ya? Ya, titah pertama itu adalah akulah Tuhan Allahmu satu-satunya. Nah, titah kedua menyambung titah pertama, tidak boleh kita membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Titah yang ketiga tentang apa? Kita harus menghormati nama Tuhan Allah kita. Nah, setelah titah ketiga, hari ini kita bahas titah keempat. Yuk, titah keempatnya kita baca sama-sama ya. 3,
21. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah, tadi di kalimat pertamanya tentang apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Adik-adik tahu nggak hari Sabat itu sebenarnya hari apa? Benar, hari Sabat itu ya hari ini, hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari Sabat. Jadi Allah meminta kita untuk mengingat dan menguduskan hari Minggu ini. Kenapa sih Allah meminta kita untuk mengingat dan menguduskan hari Minggu? Nah, pasti adik-adik selama kegiatannya selama 6 hari pasti punya banyak banget kegiatan. Ada yang sekolah biasanya, ada juga yang les, ada lagi yang belajar musik, belajar nyanyi. Ada apa lagi ya kegiatannya? Ada yang futsal, ada yang main bola basket juga. Kadang malah pergi sama mama ke mall bisa, ke tempat saudara bisa. Tapi dari sekian banyak hari itu Allah meminta kita berapa hari? 1 hari aja. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Allah. Nah, hari itu yang Tuhan minta adalah hari Minggu. Kita diminta oleh Allah untuk pergi ke gereja, untuk ke sekolah Minggu. Kenapa? Karena ternyata selama 6 hari juga Allah menciptakan bumi beserta isinya. Ada terang gelap, ada hewan-hewan, ada juga kita pada hari ke-6. Nah, terus apa sih yang Allah lakukan pada hari yang ke-7? Di hari yang ke-7 itu ternyata Allah apa? Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 31, Allah melihat kembali semua ciptaannya dan Allah mengagumi seluruh ciptaannya selama 6 hari itu. Dan Allah lihat semua ciptaannya itu adalah sangat dan amat baik. Nah, di Kejadian 2 ayat 3, Allah memberkati dan menguduskan hari itu dengan beristirahat. Dan itu adalah hari Sabat tadi dan hari Minggu. Nah, adik-adik, pada hari Minggu kita biasanya ngapain kegiatan kita? Tuh, kita ke sekolah Minggu pada hari yang ke-7. Cuma sekarang kan belum bisa karena kita masih ada pandemi virus corona. Jadi kita di rumah aja dulu, kita sama-sama nonton video ini. Nah, di hari Minggu itu kita ke sekolah Minggu tujuannya untuk apa sih? Pasti ada tujuannya dong, yaitu adalah untuk menguduskan kembali pikiran, hati kita supaya kita kembali untuk berfokus kepada Tuhan. Nah, kita biasanya pergi kemana tadi? Ke sekolah Minggu. Di sekolah Minggu kita ngapain aja adik-adik? Pasti tadi memuji Tuhan dengan cara bernyanyi tadi bareng Kak Lina sama Kak Eli. Ada juga sama Bang Luis. Terus ngapain lagi? Doa juga tadi. Terus kita ngapain lagi? Bisa memberi persembahan terbaik kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir pasti apa? Mendengarkan firman Tuhan. Seperti sekarang ini kita dengar firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, Abang mau ajak nih adik-adik supaya melakukan dan mentaati titah keempat ini sebagai bentuk sayang kita kepada Allah. Sekian firman Tuhan dari Abang. Terima kasih. Ya, kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Berkati firman Tuhan itu agar boleh bertumbuh di dalam hati kami masing-masing dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, masih ada kegiatan kami selanjutnya, Tuhan boleh berkati hingga sampai akhir acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melakukan kegiatan kelas kita. Nah, untuk itu kita panggil aja langsung Kak Lina, Bang Luis, dan Kak Eli. Sekarang kita mau mulai aktivitas kelas. Kak Lina hari ini akan ditemani sama Kak Eli juga. Nah, sebelumnya Kak Lina mau jelasin dulu alat yang dibutuhkan. Pertama, siapkan gunting, kertas putih polos, dan kertas berwarna, lalu spidol dan selotip, dan krayon karena kita akan ada yang warnanya juga, dan stick sedotan ini. Nah, pertama-tama
Ini untuk aktivitas kelas kecil. Kelas apa? Dari kelas kanak sampai Sion BK. Ini kertasnya dilipat jadi 2. Lalu kita gambar tangan. Ini contohnya tangan Kylie ya. Coba dipasang dulu Kak. Ini gede. Iya. Nih, nanti diikutin alur tangannya sudah semua sampai selesai. Sampai nanti jadinya akan seperti ini. Nanti ini ditebelin juga, Kak. Iya, ditebelin pakai spidol biar kelihatan. Nah, setelah jadi tangannya udah ditebelin oleh spidol, kita gunting nih gambar tangannya. Kita krayon dulu aja, Kak, biar bagus. Aku maunya gunting. Oh ya, oke. Digunting dulu aja ya. Digunting dulu. Lalu nanti diwarnain seperti ini ya. Nah, setelah diwarnai, ditempel di belakangnya dengan kertas warna. Jadi biar ada dasarnya warna-warni lebih bagus. Nanti digunting lagi yang kertas warnanya, ikutin tangannya. Setelah selesai, sudah diwarnain, sudah digunting, sudah ditempel, disambungkan ke sedotan. Menggunakan apa? Selotipnya tadi. Selotipnya bikinnya 2 tangan ya adik-adik ya. Jadi nanti jadinya kan seperti ini. Nah, ini untuk kelas kecil. Kalau kelas tengah gimana? Oke, kelas tengah sama Kak Eli ya. Kelas tengah itu mulai dari kelas Nazaret. Nazaret itu TKB sampai kelas 2 aja. Kelas 3 nggak boleh ikut-ikut ya, udah besar. Nah, kita juga mau bikin yang sama seperti ini, tapi ada tulisannya. Jadi kita ambil kertas yang putih juga, kertas HVS. Kalau nggak punya, kalau mama suka ngetik lalu salah ngetik, belakangnya masih bagus, kita ambil ya. Lalu kita buat lagi 2. Kenapa? Supaya tangannya ada 2. 1, 2. Habis itu kita gambar sama seperti tadi. Kita kan lagi belajar titah ya. Titah berapa? 4. Udah sampai 4. Jadi kita mau tulis di sini. Tulisannya yang sebelah sini nih tangannya, kita mau bilang hanya 1 aja. 1 apa? Jawabannya di sebelah sini. 1 di dalam hatiku. Lalu jari yang kedua harus disembah titah kedua. Apa jawabannya? Disembah di dalam doaku yang di sebelah sini. Jari ketiga harus dihormati. Minggu lalu apa caranya? Di dalam ucapanku. Lalu hari ini titah yang keempat harus apa tadi tuh? Ayo, apa 4? Harus dikuduskan. Di mana? Di dalam ibadahku. Yang kelima kita isi nggak, Kak? Belum. Kenapa? Karena kita baru belajar titah pertama sampai keempat. Nah, iya. Jadi 5-nya dikosongin dulu jempolnya ya. Udah selesai, kita ambil krayonnya biar cakep. Nanti kita kasih warna. Selesai diwarnain, boleh warna merah, kuning, hijau, bagus. Kita gunting biar bagus lagi. Sama kelas kecil tadi kita kasih alas di sini. Hasilnya seperti apa? Boleh seperti ini. Kalau mau yang lain boleh. Boleh. Boleh, kamu boleh kasih kertas krep biar cakep. Boleh kasih glitter. Boleh. Boleh juga. Boleh kasih apa lagi ya? Renda-renda. Renda-renda juga boleh. Yang penting cakep. Nanti kalau udah selesai semuanya, boleh dicekrek, difoto. Nah, itu buat kelas tengah. Sekarang yang terakhir buat kelas besar. Ada kerjaannya juga kelas besar. Bikin apa, Kalina? Nah, kelas besar juga sama nih. Kita siapkan kertas polos putih. Karena tadi firmannya tentang titah keempat, jadi di sini Alina mau adik-adik bikin kertasnya menjadi bentuk 2 los batu. Nih, 2 los batu seperti ini. Kayak yang di Nusa ya? Iya, 2 los batu seperti ini. Nah, di sebelah sini pertama ditulis titah keempat bahasa Indonesia. Nah, lalu adik-adik tulis isi titahnya apa. Kemudian yang di sebelah sini kita tulis bahasa Batak. Kenapa? karena kita orang Batak. Iya betul, Jadi karena harus kita tahu bahasa bahasa Batak. Bataknya. Jadi 2 ya. Iya, jadi 2. Ini boleh dikasih yang lain-lain biar boleh. cakep. Oh, boleh. Setelah ditulis semuanya cakep, lalu dihias yang bagus sesuai dengan keinginan adik-adik. Kemudian difoto juga. Oke.
Kita selesai hari ini, pengajaran kelas sekolah minggu kita sudah selesai. Lalu kita akan menutup semuanya di dalam doa. Kita mau tutup pengajaran kelas sekolah minggu kita. Sebelumnya kita angkat satu pujian dulu. Aku mau taat. Kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, tetap semangat. Tetap sehat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang Kak Eli mau kasih pengumuman dulu ya. Pengumumannya satu minggu lalu, sebenarnya sih dari minggu yang lalu ya, udah dikirimin pengajaran sekolah minggu. Tapi minggu lalu kayaknya banyak sekali yang nonton. Karena mama kirimin tuh, Kak Eli lihat di handphone tuh ada WA-nya banyak. Terus bilang, Kak Eli ini nonton, Kak Karina ini nonton, Kak ini nonton, dikirimin video. Tapi Kak Eli lihat ya, ada yang belum mandi. Ih, ada yang belum gosok gigi. Nah, jadi minggu depan nih jangan lupa mandi dulu, gosok gigi dulu, lalu pakai bajunya yang rapi, bukan yang bagus loh. Gak usah bilang, Ma beli baju baru, gak usah. Tapi bajunya yang bersih, lalu yang rapi. Terus duduk di depan TV boleh, di depan handphone kalau mamanya lagi nonton TV yang lain boleh juga. Nah, duduk yang bagus, ambil Alkitabnya, kita mau ibadah. Lalu nyanyi sama-sama, berdoa sama-sama. Kemarin Kak Eli juga lihat ada papanya yang nge-share, adiknya di belakang gak kelihatan. Abangnya sama kakaknya di depan, adiknya ngintip-ngintip gini gak kelihatan. Kasih lihat dong adiknya di depan, abangnya di belakang. Oke, sip ya. Nah, jadi minggu depan jangan lupa bangun tidur, mandi, gosok gigi, ambil Alkitabnya, ibadah dulu sama mama. Kan dari gereja tuh ada tuh ibadah dulu di situ, kebaktian dulu, kasih persembahan di situ, lalu terima berkat. Habis itu baru bilang, Ma, Pa, bukain handphonenya, aku mau sekolah minggu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan kita udah belajar tuh
Nih, kita belajar bikin ini. Bikin apa ini? Bikin tangan, ya. Tangannya ada 2. Nah, jangan lupa setelah dibikin, adik-adik harus bilang mama, "Mah, foto dong." Habis foto, cetek, kirim ke siapa? Ke kakak sekolah minggunya masing-masing. Misalnya nih, aku udah di kelas Kanaa, ya udah kirimnya ke kelas Kanaa, ke kakak Kanaa. Terus nanti habis dikirim, kalau sudah selesai, nanti kakaknya lihat, nanti kakaknya akan kasih kupon. Nah, apa ini? Kupon. Kuponnya kan udah banyak tuh kemarin. Kuponnya bisa ditukar, Kak? Bisa dong. Nanti kita tukar sama hadiah. Kapan? Kalau coronanya udah pergi, oke? Oke, itu satu lagi. Yang keduanya, ayat hafalan. Tadi Kalina juga udah ajak kita ayat hafalan. Itu juga harus dihafal. Bilang, "Mah, Pah, videoin. Aku mau bikin ayat hafalan." Nanti mama video. Gak boleh baca Alkitab lagi, oke? Ayat hafalan. Nanti kirim lagi ke kakak sekolah minggu. Nanti juga dikasih kupon. Jadi kuponnya ada berapa? 3. 1, kalau kamu ibadah dengan baik, ikutin, dikasih kupon. Abangnya atau adiknya? Semua yang ada di situ dikasih. 2, kalau kamu kerjakan tugasnya dengan baik, lalu dikirim, juga dikasih. 3, kalau kamu ayat hafalannya hafal, ada di sini nih, yang nyontek Alkitab, juga dikasih. Oke, semuanya bisa? Nah, adik-adik, kakaknya kan udah capek nih, abangnya juga udah capek, yang edit juga udah capek, yang nyeker juga udah capek. Nah, boleh ya minta tolong ya kakaknya ya. Nanti video sekolah minggunya di like, di subscribe, lalu di follow. Oke? Jangan lupa. Terima kasih.